selamat datang di podcast 4 Sekawan. Kali ini kita akan bahas topik yang lagi sering diperbincangkan. Topiknya apa sih, Di? Tentang pergaulan bebas. Dan kali ini kita telah mengundang dua narasumber, yaitu Naura dan Naila. Mari kita sambut. Oke guys, kita udah kedatangan dua narasumber kita. Tolong perkenalkan dirinya dong, Kak. Halo guys, nama aku Naura. Hai, nama aku Naila. Jadi kami di sini bareng Audrey dan Aulia bakalan nemenin kalian untuk ngobrol-ngobrol tentang pergaulan bebas. Menurut kalian apa sih pergaulan bebas itu? Jadi kalau dari yang aku tahu, pergaulan bebas adalah perilaku di mana para remaja yang pada fase saat itu ingin mencari tahu lebih banyak tentang banyak hal. Para remaja ini melakukan berbagai kegiatan yang emang bisa merugikan dirinya sendiri dan mungkin bisa berdampak negatif pada banyak orang. Oh gitu ya, nah aku baru tahu nih. Aku mau nanya lagi, apa sih contoh dari pergaulan bebas itu? Oh iya, Naila bisa jawab? Bisa. Nah, jadi contohnya itu seperti remaja-remaja yang mulai merokok, memakai narkoba, dan lain sebagainya. Biasanya para remaja emang paling sering ngelakuinnya kegiatan merokok sih. Kayak kalau di sekolah aku tuh banyak banget, nggak banyak sih tapi sering ditemukan ada kasus pelajar-pelajar yang emang ngerokok di kamar mandi. Kalau di lingkungan kalian sendiri gimana? Kalau di lingkungan aku sih alhamdulillah aman ya. Kalau aku gimana? Kalau di lingkungan aku sih biasanya bukan biasanya sih, emang sering banyak yang aku temuin kalau pemuda-pemuda itu pada sering ngerokok di pinggir jalan, apalagi sampai mengganggu warga. Kalau di lingkungan kamu gimana, Nel? Kalau di lingkungan aku sih jarang ya yang namanya ngerokok. Aman-aman aja gitu berarti ya? Safe. Safe. Jadi warga-warganya ini nih pada bukan perokok pasif karena jarang yang merokok. Iya. Hebat, sehat lingkungannya ya Yes, teman-teman. berarti. harus dicontoh. Iya, betul. Kalian kalau mau pindah ke rumah Naila aja ya? Iya, karena di lingkungan Naila sehat. Safe, dijamin aman 100%. Soalnya tuh kayak kalau orang yang merokok tuh bukan ngerugiin dirinya sendiri juga, tapi bisa ngerugiin lingkungan di sekitarnya. Ya apalagi sampai kehisap sama anak bayi itu bahaya banget. Anak kecil ya. Iya, pokoknya anak-anak balita deh. Terus juga kadang kan suka pada buang sampah puntung rokoknya kan sembarangan. Itu bisa nyebabin kebakaran. Iya, bahaya banget. Selain penyakit pada dirinya sendiri ya, itu juga bisa nyebabin penyakit pada orang lain. Yang paling bahaya sih ke anak bayi. Iya, bahaya banget. Bisa jadi penyakit juga ya. Terus guys, kan biasanya kalau ngerokok itu kan kebanyakan laki-laki. Menurut kalian apa sih yang kalian lihat kalau misalkan laki-laki ngerokok itu, apakah keren atau malah sebalik ya gitu? Iya. Kalau untuk aku sendiri, kalau misalnya aku ngelihat ada laki-laki yang ngerokok, apa ya, gimana ya? Mana tuh? Lebih ke kayak Menjijikan. Aneh. Iya, kayak gitu. Soalnya kayak dari banyaknya dia kan juga megang HP ya. Pasti di HP banyak tuh seliweran tentang bahaya ngerokok. Tapi kenapa dia nggak sadar-sadar? Padahal itu juga buat dirinya sendiri. Nah, iya tuh. Iya. Terus juga kadang kalau misalnya kalau misalnya lagi lewat jalan tuh terus ada yang ngerokok tuh, kadang kita juga pasti ngerasa nggak nyaman sama asap. Iya, pasti risih. Kenapa gimana? Kalau menurut aku, cowok-cowok yang ngerokok tuh kayak Kayak apa? Kayak apa tuh? kayak anak-anak nakal gitu. Iya, bener sih. Nah, kalau menurut pandangan kalian, kalau cewek-cewek yang ngerokok tuh gimana sih? Apa merasa keren atau kayak merasa badas gitu? Iya. Menurut kalian gimana ya? Swageng ya, swageng. Ya kan biasanya ya kalau cewek-cewek yang ngerokok tuh di depan cowok-cowok pasti dia ngerasa, ih gue keren banget nih, gue ngerokok. Gue seksi banget. Iya, kayak semua cowok tuh harus tahu gue tuh keren. Itu gimana sih kalau pendapat kalian? Ya, kalau untuk aku sendiri sebenarnya kan emang yang ngerokok itu kan dominan laki-laki ya. Makanya kalau perempuan ngerokok tuh jarang banget. Mungkin juga karena perempuan kan lebih aktif ya di sosial media. Karena kan di sosial media emang banyak banget kan edukasi, video himbauan tentang merokok. Menurut aku sih sebenarnya kurang lebih sama aja sih kayak cowok-cowok yang tadi. Emang mereka yang merokok itu kadang kurang teredukasi, makanya dia bisa melakukan hal yang akan merugikan dirinya sendiri sekali lagi. Kayak nggak sadar gitu, padahal udah diingetin ya. Iya. Kalau kamu Nel, sependapat sama Naura apa kamu punya pendapat lain? Pendapat. Kami juga sih, kita juga ya berdua ya. Iya, kita juga sependapat kayak apaan sih cewek ngerokok kayak gitu, jelek banget. Dia kayak aneh banget tahu.
guys. Jadi stop normalisasi perokok ya guys. Stop. Jadi kayak Gak baik buat paru-parumu. Yes. Dan orang di sekitarmu. Tergolong Jadi kayak kasihan orang-orang di sekitar juga, mereka jadi perokok pasif gara-gara Iya. Tadi kan disebutin kan sama Naura, salah satu pergaulan bebas. Ada contohnya kan kayak merokok sama narkoba. Menurut kalian itu narkoba apa sih? Kalau dari pemahaman aku, narkoba itu adalah narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Jadi itu tuh kayak bisa bahan-bahan kimia ataupun tumbuh-tumbuhan yang emang kalau dikonsumsi itu bakalan nyebabin kerusakan otak, kerusakan sistem saraf, dan juga hal-hal lainnya. Jadi emang narkoba lumayan mirip sih sama merokok. Jadi kayak mereka tuh sama-sama bisa ngerusak diri kita kayak gitu. Karena kan biasanya kalau orang-orang yang narkoba itu tuh pasti akan kecanduan. Oh iya. Dan itu bakalan gak baik banget buat tubuh. Kalau kamu, menurut kamu gimana? Yang menurut kamu gimana tuh? Obat-obatan kah atau apa? Iya. Nah, jadi narkoba itu kayak semacam obat-obatan yang dijual secara ilegal. Iya tuh banyak tuh. Iya. Yang jual-jual narkoba. Biasanya ada di mana sih kalau narkoba itu dijual? Mana saya tahu? Aku nggak tahu lagi. Aku juga nggak tahu, makanya kita nanya-nanya nih biar kita tahu guys. Iya. Nggak tahu guys. Udah, yang tahu boleh komen ya. Iya, tahu di komen ya. Mantap. Oh ya, biasanya kalau di lingkungan kalian ada gak sih kayak biasanya anak muda yang ketangkep gara-gara narkoba, kasus narkoba ataupun di lingkungan sekolah maupun di lingkungan rumah? Kalau di lingkungan aku sih sejauh ini belum, dan jangan sampai ya. Ya jangan sampai sih, jangan sampai. guys. Jangan sampai. Kamu gimana nah? Kalau di lingkungan aku kayaknya belum pernah ada, tapi Dia aman banget guys. Iya, Dia aman. banget. Dari perokok aja aman. aman. Kamu di? Aduh, aku punya saudara tahu guys. Saudaranya tuh kayak kena narkoba juga, sampai sekarang belum dikeluarin dari penjara. Aduh. Udah 15 tahun di penjara dari aku kecil. Oh my god. Beneran. Iya beneran. Beneran. Dia narkobanya lebih ke jenis apa, obat-obatan atau kayak Ngejual, kayak ganja? ngejual, ngebeli. Iya. Inilah pokoknya kayak Oh, dia jadi penyalur narkoba. iya gitu kan. Itu lebih bahaya dan di Iya. penjara selama 15 tahun. Anakku udah gede sekarang. Kasihan anaknya ya kalau kayak gitu ya kan. Bapaknya dari Iya. kecil guys. Kasihan Iya, banget. kasihan banget. Jangan sampai ya. Hindari. Ya. Tapi ya biasanya kalau orang-orang yang emang terjerat sama narkoba itu awalnya mereka tuh cuma kayak orang-orang yang emang punya penyakit mental kayak anxiety ataupun gangguan-gangguan lainnya yang mereka bingung untuk cari ketenangan. Mereka tuh cari ketenangan di mana, makanya mereka cari jalan pintas. Makanya kalau pintas itu tuh kesalahan banget. iya, cara yang salah. Makanya kalau emang kayak gitu itu lebih baik dan lebih dianjurkan untuk ke psikolog. Jadi kalian juga bisa dapat pengobatan yang lebih baik lah daripada narkoba. Karena biasanya kan yang kayak gitu kan mereka biasanya awal-awal cuma beli obat tidur, yang ujung-ujungnya jadi kecanduan sama obat-obatan lainnya. Awalnya coba-coba keterusan. Sini ada yang punya niat buat nyoba gak? Gak dong. Gak dong. Gak dong. Kirain ada. Sorry tuh saya enggak dulu, enggak dulu. Skip Enggak dulu ya. Skip dominat. Kalian jangan ditiru kan. Jangan meniru Aul ya guys. Woi. Sebenarnya selain merokok sama narkoba ada gak sih yang lain? Nah, ada Apa ya? jadi ada nih dua anak muda cowok cewek pacaran tapi melebihi batas. Aduh, itu mah melebihi batas. Gimana tuh maksudnya? Gimana sih? Gimana tuh? Jadi mereka tuh pacarannya kayak mungkin maksud Naila sampai berlebihan banget kali ya, yang emang gak biasanya dilakuin sama orang-orang pacaran pada umumnya. Bahkan mereka sampai terlalu gimana ya? Over gitu loh, kayak over Ya. Di lingkungan kalian kira-kira ada nggak sih yang kayak gitu? Kalau di lingkungan aku ada sih, ada ya tetangga aku. Dia tuh kayak masih seumuran kita banget nih, remaja 15 tahun. Tapi dia pacarannya udah melebihi batas banget. Dan orang itu cowok. Ya tahu sih, yang pasti rugi cewek kan. Tapi si cowok itu udah ngehamilin banyak orang, jadi sampai melahirkan. Kaget lagi beneran. Beneran? Itu mah Banyak. banyak. Sekarang mungkin udah cewek yang ketiga, karena anaknya dia tuh udah bener-bener lahir semua. Tapi orang tuanya ataupun neneknya tuh menormalisasikan. Aku kaget kan?
sampai sekarang tuh emang gak nikah, nikah tapi nikah siri. Terus pas udah lahir si cewek itu dibuang sama si cowoknya, cowoknya cari cewek lagi. Ya kan? Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Guys, gak boleh ya guys. Nggak boleh nanau. Tapi itu beneran. Beneran ini cerita real teman-teman, bukan aku ngarang-ngarang. Tetangga berarti. Tetangga, jadi ini tahu kantor rumah gua kan, rumah di samping depannya itu persis banget. Oh, Itu Tapi kayak orang-orang di masyarakat sekitarnya emang nggak ada yang mau Pak RT. Iya, Pak RT kayak nggak mau masih tahu apa gimana? Sebenarnya warga-warga situ udah pada negor kan. Biasanya soalnya emang keluarganya aja kayak bodo amat. Misalnya dari neneknya aja nih paling tua kayak ngerokok, kayak bodo amat lah. Cucu gua atau anak gua mau ngelakuin hal apapun, terus dia juga punya kayak geng. Biasalah gengnya isinya nenek-nenek, terus mereka tuh kayak iya, ada geng nenek-nenek. Jadi kayak nenek-nenek itu kalau misalnya ada yang ngebantah dia nggak terima. Gengnya si yang cowok yang hamilin tadi itu kayak seakan-akan dia tuh penguasa di gangan itu loh. Kalau ada yang ngebantah dia harus begini. Dia juga orangnya problematik. Kayak ketua geng banget ya pokoknya. Gila, itu parah banget sih guys. Iya. Cuma emang kadang kalau kayak gitu faktornya ya dari keluarga juga. Iya. Yang nanemin sikap itu buat anaknya makanya bodo amat. Si didikan juga ya. Iya. Emang kalau udah kayak gitu udah parah sih guys, karena itu kan juga melawan norma hukum yang ada di Indonesia ya. Jadi ya lebih baik jangan. Kalau di lingkungan kamu, Alhamdulillah aman guys. Nela mah udah pasti ya. Aman. Udah Aman. pasti Nela mah. Dari part merokok sudah aman. Iya, sampai dari part perokok, sekarang. narkoba sampai sekarang sudah masih aman. Safe. Safe. Yer. Mungkin dari yang kalian kasih itu bakal kelihatan sepele, kalau kita tuh kalau mikirin ke belakangnya tuh bakal jadi apa, bisa udah pasti banget jadi dampak negatif ya. Karena ya gimana ya, apalagi kita masih remaja nih, kalau berpikir seperti yang itu kayaknya enggak banget, kita harus berfokus sama pelajaran kita ya kan. Nah, makanya kalian tuh harus pinter-pinter cari teman. Jangan asal pilih. Kalau misal kalian asal pilih teman nanti ya kayak begitu. Pasti kalian terbawa arus sama lingkungan kalian. Jadi kayak emang apa namanya, cara pencegahannya paling utamanya ada di diri kita sih. Kita harus cari pertemanan yang emang positif, jangan malah membawa kita ke arah yang negatif. Iya. Benar. Jadi gimana Kos? Ya mungkin udah cukup aja kali ya, boleh? Udah cukup deh. Udah lumayan panjang kita ngobrol dari tadi. Iya. Semoga dapat pelajaran dari sini, kita nggak bakalan ngelakuin kayak gitu, dan kalian semua gitu ya guys. Iya. Oke guys, cukup segini aja obrolan dari kita. Jangan lupa untuk menyaksikan episode selanjutnya. Dan jangan lupa terus saksikan podcast